Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas atau melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang modulus, tipe dari modulus. Yang sebelumnya sudah bahas sebagian tipe dari modulus, yaitu tentang prosedur. Nah, sebelum kita memulai masuk materinya, jangan lupa subscribe di channel and like and share this video and enjoy the video. Nah, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang lanjutan materi tentang modular programming. Yang sebelumnya itu kita sudah bahas tentang cara kerja prosedur yang termasuk dalam tipe dari modulus. Nah, ini lanjutan materinya, itu dari modulus yang kita gunakan yaitu prosedur yang menggunakan parameter. Nah, jika variabel perlu digunakan di berbagai modul, variabel perlu dideklarasi sebagai variabel global. Itu intisari dari yang kemarin. Namun variabel global rentan terhadap modifikasi yang tidak disengaja yang berdampak pada semua modul. Oleh karena itu, penggunaan variabel global perlu dihindari. Untuk masalah ini, kita menggunakan parameter atau menggunakan sebuah variabel return value kayak gitu. Variabel parameter. Oke, lanjut. Apa sih itu parameter sih? Parameter adalah apakah seperti jembatan antara prosedur dengan pemanggilan kode? Ya, itu bisa jadi, yang mana terdiri dari data yang digunakan dan diproses oleh prosedur. Itu fungsi dari parameter. Bisa berupa variabel tipe data ataupun karakter, tipe data numerik ataupun tipe data yang karakter. Biasanya digunakan untuk melakukan tugas berikut. Pertama, untuk mengirim data ke prosedur dan untuk mengambil data dari prosedur. Itu fungsi dari variabel atau fungsi dari parameter yang digunakan untuk variabel return value. Untuk penulisan parameter pada prosedur itu sangat mudah. Pertama, sebelumnya itu pasti kalian sudah mempelajari kan tentang deklarasi prosedur. Itu harus mulai dari sini untuk prosedurnya, terus deklarasi namanya. Nah, karena kita ingin menggunakan parameter, maka kita harus menginputkan tipe data dari parameter itu apa. Maksudnya itu adalah tipe dari parameter itu apa, tipe datanya, habis itu baru nama parameternya apa. Contohnya seperti itu. Dan juga outputnya, kalau itu ada dua, maka ada input dan ada output kayak gitu. Jadi ini ada dua variabel, ada variabel untuk input dan ada variabel untuk output. Nah, contohnya di pacing parameter. Kita dapat lihat di sini yang sebelumnya itu variabel yang sebelumnya itu dideklarasi di global main programnya. Tapi karena untuk menghindari hal-hal yang kita sudah sebutkan sebelumnya, itu kita deklarasikan variabelnya ke dalam setiap setiap modulus atau setiap prosedur kita gitu. Modulus atau prosedur kita. Tipe dari modulus itu prosedur kita. Nah, di sini kita deklarasiin untuk yang menghitung rata-rata, kita deklarasiin tipe datanya adalah numerik semuanya dan outputnya juga numerik kayak gitu. Nah, ketika dideklarasi di prosedur main program atau di main programnya itu seperti ini. Prosedur accept-nya itu adalah outputnya, sedangkan prosedur average score-nya itu adalah inputnya kayak gitu. Nah, ketika dideklarasi di main program itu perbedaannya di sini saja. Kalau yang sebelumnya itu adalah langsung dideklar. Kalau di sini kalau yang menggunakan parameter itu harus diinputkan terlebih dahulu seperti ini, input numerik kayak gitu. Supaya terarah tujuannya kayak gitu. Kalau sebelumnya itu tidak ada, prosedurnya tidak ada pakai parameter gitu. Jadi ketika diinputin oleh user, wajib umumnya itu adalah input si tipe data numerik, terus yang kedua adalah numerik, ketiga numerik, dan hasilnya harus numerik juga. Itu contoh dari implementasi prosedur yang menggunakan parameter. Nah, lanjut ke selanjutnya adalah dari modulus selanjutnya adalah function. Nah, function itu apa sih? Function itu adalah blok pernyataan yang melakukan tugas tertentu, hampir sama kayak prosedur. Nah, berbeda dari prosedur, perbedaannya adalah karena kalau prosedur tidak mengembalikan nilai apapun ke program panggilan atau pemanggilan program, atau ketika dipanggil program itu nggak ada returnnya, tidak memanggil returnnya. Sementara kalau function mengembalikan nilai ke program panggilannya. Setelah dijalannya adalah mekanisme pemanggilan return yang ada di function. Nah, pertama adalah function harus dipanggil dengan kata function berasal dari kode pemanggilannya. Itu function. Pemanggilannya berdasarkan kode pemanggilannya. Yang kedua adalah set of operation with the function or execute. Ketiga adalah mengembalikan nilai eksekusinya ke dalam kode program yang bersamaan dengan return value-nya. Itu mekanisme dari function. Nah, untuk deklarasi function itu hampir sama kayak prosedur, yaitu tapi kalau di prosedur itu dia mulai dengan prosedur, sedangkan kalau function dimulai dari kata function, kemudian ditambahkan dengan variabel functionnya apa atau nama functionnya apa, seperti itu. Itu contoh pembuatan function. Sedangkan hampir sama ini contoh pakai flowchartnya. Ini contoh seperti ini. Kalau function itu ketika dia simbolnya adalah, kalau function ataupun modules itu simbolnya adalah kayak ini, ada gambar persegi panjang dibelah dua. Nah, ketika ini
deklarasi num1, num2, num3 dan endsum, ketika di accept num1, num2, num3, maka endsumnya akan jalan. Endsum ini sama dengan adalah functionnya adalah di sini ketika jalan add-nya, function add-nya lanjut ke pemanggilan programnya atau begin dari add-nya itu. Habis itu di dalam begin ini maka mendeklarasikan endsum sama dengan endsum num1 sampai 3 dijumlahkan. Apabila sudah, maka hasilnya itu akan dikembalikan ke dalam main programnya. Maka endsum sama dengan add-nya itu adalah yang sudah dijumlahkan di sini di functionnya add kayak gitu. Jadi lebih efisiensinya lebih enakan pakai function daripada prosedur kayak gitu. Itu contoh implementasi dari function menggunakan flowchart. Nah ini ke bahasa pseudocode gimana sih? Ke bahasa pseudocode-nya ya pertama itu kalau kalian ingin membuat function add ya kalian harus declare dulu function add-nya. Habis itu kita ini di main program itu harus declare terlebih dahulu function add-nya untuk dapat dipanggil. Habis itu kita harus declare juga variabelnya apa aja, global variabelnya. Dan yang ketiga adalah membuat function add-nya, jangan lupa seperti itu. Dan untuk pemanggilannya itu tidak harus call prosedur. Kalau sebelumnya itu adalah call nama prosedur, sedangkan kalau di function itu tinggal displaykan seperti ini, endsum, karena endsum ini sama dengan call add kayak gitu. Nah tadi saya akan ralat terlebih dahulu. Nah kalau di function itu juga harus pakai call, tapi di sini bisa menggunakan sama dengan, jadi kayak endsum sama dengan call add kayak gitu. Call add itu adalah nama functionnya kayak gitu. Nah ketika nama function itu sama dengan sum, maka hasilnya adalah endsum kayak gitu. Nah di function add-nya itu kita tambahkan variable end result atau variable lokalnya, variable internal ataupun lokalnya, yang mana di variable lokal ini untuk menghitung N61 sampai N63 dijumlahkan. Ketika sudah, maka return atau nilai dari end result ini, end result ini akan dipanggil ke dalam function call add ini, akan ditampung ke function add ini. Nah, function add ini sama dengannya adalah endsum sama dengan end result. Nah, end result ini ketika udah sama dengan sum, maka ditampilkan di main programnya adalah display endsumnya kayak gitu. Maka endsum ini sama dengan end result yang sudah ada di proses di functionnya seperti itu. Itu alur kerja dari function di modul. Nah, function yang selanjutnya adalah function menggunakan parameter. Nah, function menggunakan parameter itu kayak gimana sih? Nah, function menggunakan parameter pertama itu adalah membentuk antarmuka antara function dan kode pemanggilannya. Kedua adalah menerima nilai dalam bentuk parameter. Dan yang ketiga adalah ditentukan saat mendeklarasi function dengan menggunakan sintak berikut. Hampir sama kayak sintak return value-nya atau parameternya itu hampir sama kayak prosedur kayak gitu. Tapi kalau di function itu lebih detail. Kalau di prosedur itu hanya tipe datanya saja. Sedangkan kalau di function itu pertama itu declare tipe datanya apa, terus nama variable yang di return value-nya apa, atau di variable di nilai baliknya apa, seperti itu. Jadi lebih efektif adalah function. Kalau di prosedur takutnya ada bentrok antara num1, num2, num3 ketika diinputkan kayak gitu. Jadi masih belum beraturan dan juga belum jelas kayak gitu. Itu maksud dari numerik 1 itu apa sih kayak gitu. Inputan numerik antara numerik 1, 2, 3, 4 itu apa sih kayak gitu. Jadi kalau di function itu diperjelas. Jadi harus dideklar terlebih dahulu tipe datanya, baru nama parameter yang sudah dibuat di function tersebut. Contoh seperti ini untuk function menggunakan parameter. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dimasukkan product of number, maka harus dideklar terlebih dahulu tipe datanya dan juga nama variabel yang sudah ada di product of numbernya kayak gitu. Nah, ini sama kan, num1 harus sama dengan num2 kayak gitu. Nanti di compare kayak gitu. Nah, karena di function product of numbers ini adalah di dalam main programnya adalah ini, maka ketika dituliskan oleh si user number 1, maka di sini adalah nomor 1 dan nomor 2 kayak gitu. Nah, ketika dijumlahkan di sini, maka yang dimasukkan di sini adalah numerik ketika dipanggil adalah numerik 1 dan numerik 2-nya. Di declare function product of name-nya, kita panggil namanya itu adalah, atau kita buat parameternya itu adalah tipe datanya numerik, terus nama variabelnya number 1 dan number 2. Terus langkah selanjutnya adalah di main programnya kalian buat numerik atau declare numerik number 1 yang ada di pemanggilan function product ini. Nah, ketika sudah di declare ini number 1 dan number 2 ini, ada yang terakhir adalah end result untuk hasil. Nah, ketika diinputkan oleh si user, contohnya ini number 1 adalah 2 dan number 2 adalah 2, number 2 ada 2, jadi 2 tambah 2 harusnya kan. Nah, untuk di prosesnya itu, karena di proses itu adalah di product of numbers, maka ketika di sini ditampung, maka di accept di dalam prosedur namanya product of number. Nah, ketika di sini sudah 2 tambah 2, di sini 2, variabel yang di sini ada nomor 1 ini adalah 2 dan nomor 2 ini adalah 2 juga,
maka di sini akan diproses. Nah, di function product of number itu ini karena ini number satu variabel beda. Untuk nyamainnya gimana sih? Namanya itu adalah karena ini tadi udah dibuat 2 sama 2, maka product of numbers itu sama saja. Berarti di sini adalah 2, di sini juga 2. Ketika ini 2 sama 2, maka di sini penjumlahannya number 3. Nah, number 3 ini adalah lokal variable yang ada di function aslinya, function product of numbernya. Nah, number 3 sama dengan karena ini perkalian, maka 61 2 kali 2, 61 ini sama dengan number 1 ini gitu loh. 61 tambah 62, 61 kali 62 yaitu 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Maka number 3 ini akan di return value ke dalam sini di resultnya. Ketika dipanggil product of number, maka number 1 dan number 2 menghasilkan end resultnya adalah 6 tadi 2 kali 2 adalah 4, maka end resultnya adalah 4. Seperti itu pemanggilan function di dalam pemanggilan function parameter di dalam main programnya seperti itu. Nah, selanjutnya karena sudah paham dengan caranya, selanjutnya nanti akan ada contoh latihannya. Nah, selanjutnya adalah parameter prosedur atau function adalah variabel yang hanya dapat diakses dari dalam prosedur atau function itu sendiri. Poin-poin berikut menggambarkan cakupan parameter. Jadi parameter itu ada poin-poinnya. Yang pertama adalah parameter hanya ada di dalam function atau prosedur yang didefinisikan. Yang kedua, mereka mempertahankan nilai-nilai mereka sampai fungsi atau prosedur itu dijalankan. Yang ketiga adalah parameter diinisialisasi setiap kali function atau prosedur itu dipanggil. Jadi tiap kali itu diinisialisasi terlebih dahulu baru bisa dijalankan function ataupun prosedur parameternya.